Salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam agung sejahtera, rahayu kipangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, saya akan memberikan sedikit pengertian dalam tata cara memahami tentang arti sebutan tanda lambang pada burung perkutut dan perbedaan dengan katuranggan secara umum. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, semoga tayangan ini menjadikan dasar saat kita memahami tentang arti, maksud, dan makna dalam setiap perkutut yang akan kita pelihara, agar aura positif yang ditimbulkannya menjadikan suatu tanda atau lambang jati diri pada pemelihara kedepannya. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, ulasan ini akan saya berikan sebagai pedoman atau pegangan buat sobat pemerhati SPC Nusantara dalam memilih perkutut kesayangan, dengan topik pembahasan perbedaan sebutan tanda lambang dan katuranggan pada burung perkutut lokal asli hutan Jawa. Secara pengertian sebagai berikut. Sebutan tanda atau perlambang burung perkutut lokal asli hutan Jawa adalah suatu cara untuk menyampaikan dasar pesan atau kode dalam bentuk ciri fisik lahir pada burung perkutut, baik dinilai secara alami maupun meliputi ciri karakter atau sifat perilakunya. Dan tanda atau perlambang ini merupakan ciri dasar yang dimiliki oleh sebut bangsa burung kelompok perkutut lokal asli Jawa ini. Sebagaimana kita ketahui, contoh umat manusia dikenal banyak berbagai suku atau banyak kita ketemui berbagai golongan bangsa, dan dalam derajat serta kemuliaan yang berbeda-beda meski satu suku bangsa, maka sebutan tersebut adalah dasar ciri tanda lambang secara khusus. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, suatu tanda lambang burung perkutut lokal asli hutan dasar yaitu ia diartikan terkait suatu kisah dalam pengertiannya, bermakna serta bermaksud yang kemudian disampaikan berdasarkan latar belakang suatu pesan yang disebut kanugrahan, sehingga burung perkutut lokal asli hutan tersebut diketahui disebut bertuah mistis. Inilah dasar kenapa burung perkutut lokal asli hutan Jawa disebut bertuah mistis, dikarenakan latar pesan tersebut mengandung sebuah arti dari kanugrahan. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, tanda perlambang pada burung perkutut lokal asli hutan
kemudian disampaikan dalam makna ajaran budi pekerti, agar pemelihara selalu mengingat atas kebesaran Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang sebelah mata sebatas katuranggan atau Tuhan mistisnya semata, karena semua keistimewaan dari makhluk hidup tersebut adalah atas restu, anugerah serta hidayah dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana banyak kisah diceritakan mulai dari Sang Hyang Adama atau Nabi Adam alaihi wasallam beserta anak-anaknya saat pertama kali di bumi, ia pun mendapat pelajaran yang terbaik dari bangsa burung. Bagaimana cara menguburkan mayat dikisahkan oleh burung gagak, bagaimana cara bercocok tanam dan sebagainya dikisahkan dari berbagai jenis suku bangsa dari kelompok burung tersebut. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, disimpulkan, inilah cara suatu menilai tanda perlambang berdasarkan ilmu kaweruh perlambang perkutut Jawa kuno sesuai ajaran budi pekerti, atau masyarakat Jawa kuno menyebut adanya primbon perkutut. Tetapi di kemudian hari, primbon perkutut tidak diledarkan secara umum, hanya diketahui oleh kelompok tertentu, karena di saat itu burung perkutut lokal asli hutan Jawa tidak sembarangan dipelihara secara umum, melainkan ada batasan-batasan tertentu sebagai dasar penghormatan kepada Sang Maharaja Garuda Kencana saat itu. Maka masyarakat merasa tidak pantas memelihara kecuali golongan kaum bangsawan atau ningrat, atau golongan kaum Brahmana yang dinilai lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum bawah pada saat itu memelihara beberapa saja terkait tua dan mistis menurut pekerjaan mereka masing-masing, seperti petani dan pedagang. Sedangkan untuk perkutut unik dan langka atau memiliki tuah khusus tidak pernah mereka pelihara, maka primbon tersebut jarang atau tidak diledarkan secara umum. Disinilah kemudian muncul primbon perkutut yang khusus membahas tentang katuranggan berciri mati di era kemudian. Sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, SPC tidak membahas tentang katuranggan yang bersifat umum, membahas tentang ciri mati yang seolah-olah akan ada benturan dengan pesan atau perlambang ajaran budi leluhur kami. Maksud saya, mohon maaf, saya akan jelaskan. Jadi SPC akan lebih mengulas tentang arti tanda lambang untuk menyampaikan suatu pesan sejarah dari leluhur. Sedangkan arti secara umum katuranggan membahas ciri mati beberapa perkutut dan membahas pula katuranggan yang baik dipelihara maupun katuranggan yang tidak baik dipelihara oleh sobat pemerhati.
dan kembali kepada pedoman leluhur. Leluhur tidak pernah membicarakan perkutut baik dipelihara ataupun tidak, tetapi lebih menekankan tentang arti perkutut yang boleh dipelihara secara umum dan sebagian pemilih karena derajat pangkat yang saya sebutkan dalam pengertian arti tanda perlambang tersebut. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, disinilah seolah-olah banyak nama Katuranggan, sebenarnya tidak juga. Sebutan Katuranggan tidaklah begitu banyak secara umum karena sebatas pengertian ilmu titen atau ilmu tentang apa yang telah terjadi. Jadi Katuranggan adalah ilmu titen atau ilmu yang pernah terjadi, maka di situ disebutkan seperti perkutut durga jika memelihara akan mengalami seperti ini, maka itulah dasar sebutan Katuranggan secara umum, sehingga diartikan ada perkutut yang baik dipelihara dan tidak baik dipelihara. Beda dengan pengertian arti sebuah tanda perlambang menurut ajaran budi pekerti, karena berlatar belakang mengenai suatu pesan bangsa burung tersebut, baik sejarah manusia maupun sejarah bangsa burung, dan pesan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Disinilah perbedaan antara pelajaran ajaran budi dan pengertian tentang apa yang telah terjadi dan kita sebut dengan dasar ilmu titen bahwa nanti perkutut durga tidak baik dipelihara, karena itu sering terjadi seperti itu. Mohon semoga sobat pemerhati memahami dan tentang sebutan tanda atau perlambang burung perkutut ini akan terbagi menjadi dasar sebutan nama perkutut. Saya ulangi, sebutan nama perkutut, sebutan suku marga perkutut, sebutan tentang tanda tua mistis atau pengertian perlambang secara umum maupun perlambang secara khusus. Sedangkan perlambang secara umum bisa sama dengan sebutan nama Katuranggan, sedangkan perlambang secara khusus disebut tua mistis pendukung dari perkutut yang kita bahas. Semoga sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada memahami. Mungkin yang sudah mengikuti dari awal hingga beberapa kali tayangan akan mengerti arah tujuan yang kami sampaikan. Tetapi bagi sobat yang baru mengikuti, tentu wajar jika menganggap beranggapan ada perbedaan ataupun beranggapan lain. Itu saya anggap wajar karena belum mengetahui arah maksud dan tujuan yang kami sampaikan. Untuk itu saya mohon kepada sobat pemerhati yang mengikuti, mohon menyimak dari awal hingga selesai sehingga memahami apa yang telah saya sampaikan, karena terkait pesan lambang ajaran budi, bukan membahas sekedar Katuranggan semata. Disinilah poin yang akan kita berikan agar bermanfaat, karena setiap
perkutut akan membawa pesan sendiri-sendiri, meskipun pada dasarnya perlambang umum sama, tetapi perlambang secara khusus akan berbeda-beda. Contoh, ada perkutut sebut surung derajat tidak dilengkapi dengan tuah khusus, dan sedangkan yang satu ada perkutut surung derajat dilengkapi dengan tuah khusus, sisi yang terlihat pecah dari bawah sampai ke atas, maka arti dan makna akan berbeda antara perkutut yang satu dengan perkutut yang lainnya tersebut, meskipun pada dasarnya sama sebutannya perkutut surung derajat atau kurung derajat, tetapi di sini ada perbedaan pesan perlambangnya. Dan yang sama secara umum adalah suku marga, karena suku marga akan dilihat dari postur atau karakter. Dari beberapa perkutut ataupun kita temukan ratusan perkutut akan hanya dikelompokkan dalam beberapa suku marga, seperti suku marga Brahma atau suku marga Pandawa atau suku marga Pandananas dan sebagainya. Disinilah yang diartikan sama dengan Katurangan, tetapi di sini bukan Katurangan tapi suku marga yang terlihat beberapa saja bisa kita sebutkan, tetapi nama perkutut dan tuah mistisnya berbeda satu dengan yang lainnya. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, akan kita bahas lanjutan. Berhubung di sini sudah masuk ke durasi, saya mohon pamit. Semoga memahami dalam pengertian dasar tersebut. Terima kasih kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada yang telah mengikuti ulasan ini dari awal hingga selesai, sehingga dapat memahami tentang arti perbedaan dalam sebutan sebuah tanda perlambang dan Katurangan secara umum yang menyebut tentang fakta kejadian dan kejadian, sehingga terdapat pengertian burung perkutut yang baik dan tidak baik dipelihara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga semakin hari semakin banyak yang memelihara burung perkutut lokal asli hutan Jawa ini sebagai satu-satunya perlambang ajaran budi dari leluhur melalui bangsa burung perkutut, agar tetap lestari hingga anak cucu ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat pemerhati SPC Nusantara yang selalu mengikuti ulasan dan tayangan SPC Channel. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal perbuatan baik kita, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, melimpahkan banyak rezeki, serta menjauhkan dari segala bala musibah hidup. Amin. Akhir kata yang saya sampaikan, jika ada salah kata dalam penyampaian, saya memohon maaf. Saya akhiri. Salam Agung Sejahtera, Rahayu Ki Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat saya, Ki Satria.